Terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pada minggu ini dengan topik Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Saya, Selin Cecilia Pardosi, dengan NIM 2019-310752, akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan? Pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan mengacu pada 4 jenis pemahaman, di mana keempat jenis pemahaman ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda pula. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian pertama ini mengandung asumsi bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara otonom, namun dalam perjalanannya akan dilakukan adaptasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Kedua, setiap iptek yang berkembang di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila. Pengertian yang kedua ini mengandung asumsi bahwa sejak awal iptek itu dikembangkan haruslah melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ini berada pada posisi tarik ulur. Artinya apa? Artinya bahwa para ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas apa yang mereka anggap layak nilai-nilai Pancasila ini dapat dilibatkan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Artinya adalah bahwa nilai-nilai Pancasila dapat mengendalikan perkembangan iptek di Indonesia agar tidak keluar dari zona atau cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap iptek yang berkembang di Indonesia harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan indigenisasi ilmu. Pengertian yang keempat ini mengandung asumsi bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Baiklah, selanjutnya urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan. Kehadiran ilmu pengetahuan di Indonesia ibaratkan pisau yang bermata dua. Mengapa? Karena di satu sisi, perkembangan iptek itu dapat memberikan dampak positif serta dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia dalam menghadapi segala sesuatunya. Namun, di sisi lain, iptek justru dapat menjadi bumerang bagi kita semua yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan kita. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dalam 3 hal berikut ini. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi dapat mempengaruhi dan memberikan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal inilah yang memerlukan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup telah berada dalam titik yang sangat membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dan politik global telah mengancam nilai-nilai khas yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring maupun menangkal nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fis Oktarion Maulana dengan NIM 2019-310762. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan tentang
diperlakukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun kesejahteraan masyarakat, harus mendapatkan perhatian lebih atau serius. Ambil contoh yang paling sederhana yang sering terjadi di kehidupan di era yang semakin maju ini, yakni pembukaan lahan hijau yang akan dibangun berbagai bangunan untuk menunjang kehidupan, tetapi tidak memikirkan rencana untuk mengganti lahan yang telah terpakai tersebut. Maksudnya, jika ingin membangun sesuatu, ya tentunya semakin berkembang suatu daerah tentu akan semakin banyak fasilitas bangunan dan segala macamnya untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Tapi yang menjadi masalah serius dan harus dipikirkan adalah ketika kita sudah berani untuk membuka suatu bangunan dengan teknologi dan segala macamnya, juga harus dipikirkan bahwa ada timbal balik untuk mengembalikan lahan tersebut. Jadi di suatu kota atau perkotaan yang banyak gedungnya juga harus ada lahan hijau yang memang dikhususkan lahan tersebut untuk ada agar tatanan kota tersebut tetap seimbang. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada pola pikir atau tindakan masyarakat yang selama ini cenderung pragmatis. Nah, hal yang menjadi masalah di sini, semakin berkembangnya ilmu teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan sarana lainnya, kebanyakan manusia ini tidak lagi memiliki pola pikir yang cenderung menggunakan Pancasila sebagai ideologi atau dasar utama ya. Semakin saya melihat di sini, semakin berkembangnya teknologi bukan semakin bagus, malah orang-orang makin tidak terkontrol dan tidak terkendali. Mereka selalu saja salah menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya. Mereka menjadikan media sosial, perkembangan ilmu teknologi ini menjadi kambing hitam untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan bagi mereka sendiri. Maksudnya ini menjadi sisi negatif yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan bagaimana caranya tetap ada unsur Pancasila di dalamnya agar tidak terjadi kerumpangan, agar tidak terjadi sifat-sifat individualis ya. Tidak ada lagi ideologi Pancasila seperti sifat sosial, ramah tamah. Orang tuh semakin berkembang teknologi malah sekarang semakin individualis, ambisius, gampang tersinggung. Itu yang paling sering tuh, gampang tersinggung. Apalagi media sosial itu tidak ada batasannya, tidak menentu kontrol, dan itu menjadi sisi negatif yang harus diusut untuk mendapatkan titik terangnya bagaimana Pancasila bisa kembali ada di tengah-tengah itu untuk mengkoordinir agar semuanya tetap berjalan sesuai dengan yang semestinya. Nah, yang terakhir, nilai-nilai kearifan lokal yang mulai tergantikan oleh era global atau gaya hidup global yang sekarang ini. Apalagi semakin maju teknologi, orang sudah melupakan, bukan semua, tapi beberapa sudah mulai hilang tradisi-tradisi yang ada atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, digantikan oleh gaya hidup yang global, yang fashionable dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi masalah bagaimana Indonesia ini merupakan negara yang beragam budaya dan gotong royong masih menjadi mindset Indonesia yang itu harus tetap dikembangkan agar Indonesia ini tidak kehilangan ciri khasnya. Kita boleh tetap ikut perkembangan ilmu teknologi, tetapi juga harus sejalan dengan kita ini punya budaya, harus tetap dikembangkan gitu. Jadi mungkin seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Yulianto dengan NIM 2019 310777. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia dapat ditelusuri pada pembukaan UUD 1945 di alinea keempat, yaitu pada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan bangsa, maka hal ini memungkinkan akan ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ke Indonesia. Peran Pancasila di sini ialah sebagai kerangka acuan mengenai tentang bagaimana ilmu-ilmu itu dapat berkembang, akan tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat berkembang di Indonesia guna mencerdaskan bangsa sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pancasila, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, berarti ilmu pengetahuan itu digunakan untuk mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dalam masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, kehidupan sosiologis bangsa Indonesia sangat berkaitan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius serta selalu ramah terhadap semua orang. Maka cukuplah semua nilai-nilai itu menjadi rambu-rambu jika pengembangan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan keadaan sosiologis bangsa Indonesia serta haruslah memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila timbul dari hasil interaksi antar masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian hadir sebagai buah dari pemikiran, penelitian kritis, dan hasil refleksi bangsa Indonesia. Nilai-nilai bangsa Indonesia merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia yang tampil sebagai norma dan moral kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai pelaksanaan sistem nilai budaya bangsa Indonesia. Ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Yang pertama, Pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan, "Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berduit tunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi." Ketut 2011. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan.
harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia. Tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soeharto, 1986. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP dan Masyarakat Ilmiah pada 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan sebagai berikut. Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini, dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek dan budaya atau knowledge based, resource based, and culture based development. Yudhoyono 2010. Habibie dalam pidato pada 1 Juni 2019 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Habibie 2011. Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ismainda Puspita dengan 3 NIM terakhir 780. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan iptek di Indonesia dan esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya akan menjelaskan tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan iptek di Indonesia. Nah, tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan iptek di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme itu yang menguasai perekonomian dunia. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi itu yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme itu yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lainnya yang lebih maju ipteknya. Nah, yang keempat itu pragmatisme. Pragmatisme itu berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu juga ada 4. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang artinya iptek itu sendiri berkembang secara otonom kemudian
perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, yang artinya sejak awal perkembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya ada aturan main yang harus dikembangkan. Yang terakhir, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, yang artinya Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trimis Utomo dengan NIM 2019-310-799. Saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya melibatkan atau menyejahterakan kelompok elit yang dapat mengembangkan ilmunya. Pancasila itu juga menjadi bintang penuntun, menjadi lestar dinamis yang bisa memberikan orientasi bagaimana kehidupan bangsa kita ke depan, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu poin 1. Ya, tidak mungkin. Artinya yang tidak mungkin bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur kalau tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, permasalahannya selama ini kami, barangkali karena saya juga guru Pancasila dan dosen Pancasila, jarang yang mengkaitkan Pancasila dengan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi harusnya sejalan begitu ya, Pak? Betul. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama. Dalam kasus ini, Pak Haryono mengatakan bahwa permasalahan para guru dan dosen jarangnya mengkaitkan Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, kita sebagai manusia perlu adanya wawasan di bidang teknologi dan ilmu-ilmu Pancasila. Jadi, para guru dan dosen harus lebih sesering mungkin mengkaitkan Pancasila secara bersamaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan membuat konten-konten yang berisikan pendidikan Pancasila bagi bangsa Indonesia agar dapat tercapai tujuannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, saudara, jika ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dimaksimalkan, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan, jalan pintas yang cerdik, yang mudah, yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila,
Kita butuh SDM unggul yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, berdedikasi. Kita butuh inovasi yang disruptif, yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan, yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguatan teknologi, penguasaan teknologi, kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam kita. Memang negara kita kaya, bauksit, batu bara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ. Kalau kita tidak melakukan hilirisasi industri. Kalau kita melakukan hilirisasi industri, kita pasti bisa melompat lagi. Jika kita semuanya segera serius berbenah bersama-sama. Saya yakin kita mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Momentumnya ada sekarang. Tatkala kita antara 2020 sampai 2024 berada pada puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan berita yang disiarkan oleh Kompas TV tersebut, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sangat diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia atau SDM demi kemajuan bangsa. Mengapa? Karena jika IPTEK dapat dimaksimalkan, maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat bangsa kita dapat maju, bahkan dapat melampaui bangsa lain dengan motivasi-motivasi, inovasi-inovasi yang baru, dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan toleransi, berhati Indonesia, dan tentunya berideologi Pancasila demi kemajuan bangsa. Terima kasih. Perkembangan teknologi komunikasi memberi kebebasan untuk menampilkan dan mengambil informasi apa saja dari aplikasi dan juga media sosial. Situasi ini sayangnya disalahgunakan oleh penyedia layanan prostitusi dengan menyediakan jasa prostitusi online. Keberadaan situs-situs yang menawarkan prostitusi online menjadi pekerjaan rumah kepolisian untuk memberantasnya. Namun masyarakat juga diharapkan bijak menggunakan manfaat dari era kebebasan informasi agar perkembangan teknologi membawa pada peningkatan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridra Rahman dari kelompok 7 dengan NIM 2019 310797. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ketiga, yaitu tentang penyalahgunaan komunikasi untuk prostitusi daring atau prostitusi online. Perkembangan teknologi ini membuat kita bebas dalam berkomunikasi dan mengakses informasi yang ada di dalam aplikasi komunikasi maupun media sosial. Namun, kebebasan ini disalahgunakan oleh penyedia prostitusi dengan menyediakan jasa prostitusi secara online. Salah satunya ialah kasus Vanessa Angel pada tahun 2020. Ia awalnya seorang saksi, namun dia dijadikan tersangka karena ada dugaan bahwa ia mengirimkan foto kepada mucikari dan melanggar UU ITE. Namun ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Kasus lainnya pada 2015, Robi Abbas sebagai tersangka mucikari praktik prostitusi online. Kasus ini melibatkan beberapa selebritas. Ia melakukan tawar-menawar dari mulai foto pekerja prostitusi sampai nominal lewat media sosial dan aplikasi komunikasi. Tanpa mucikari pun, perkembangan teknologi memungkinkan siapapun menjadi prostitusi online. Salah satunya contohnya ialah Tahta, yang dianiaya sampai tewas oleh pelanggannya yang bernama Rio Santoso
yang merasa dihina oleh tahta. Dan mereka juga berhubungan lewat Twitter. Praktik prostitusi ini dapat mengakibatkan pekerjaannya rentan dieksploitasi dan dijadikan perdagangan manusia. Dan teknologi online ini dapat memudahkan prostitusi ini. Diharapkan masyarakat bijak dalam menggunakan teknologi dan dalam memanfaatkan kebebasan informasi yang diberikan dalam masa ini. Sekian dikasih dari saya, atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus yang keempat, yaitu kasus pencurian data diri. Di dunia yang serba modern ini, kita sudah bisa melakukan dengan berbagai hal melalui internet. Tetapi, di balik itu semua, ada kejahatan di mana-mana. Contohnya, kejahatan dengan kasus pencurian data. Modusnya adalah pelaku membuat situs jual beli online. Sebagai pembeli, pelaku berpura-pura memverifikasi dengan meminta foto diri, seperti meminta foto KTP dan selfie dengan memegang KTP. Ketika pelaku ingin membeli suatu barang, mereka menggunakan jasa pay later, beli sekarang, bayar nanti. Tetapi itu menggunakan data dari korban, sehingga si korban mendapat imbasnya dengan membayar uang sejumlah yang dikeluarkan oleh pelaku tersebut. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan di internet. Apabila situs itu mencurigakan atau kita berurusan dengan orang yang tidak kita kenal, sebaiknya kita harus berhati-hati juga, karena bisa saja orang itu menipu kita. Maka kita harus cermat, tidak dengan mudah memberikan data pribadi kita kepada orang lain, sehingga kita tidak dapat ditipu dengan mudah. Dan kita harus mencari tahu asal-usul situs tersebut atau dari orang tersebut. Contohnya, yang pertama, gunakan situs belanja online yang terpercaya. Yang kedua, pilihlah seller yang memiliki reputasi baik. Yang ketiga, gunakanlah rekening bersama. Jika kita sudah merasa curiga dan tidak yakin, sebaiknya kita langsung tinggalkan saja dan tanpa memperdulikannya lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang baik dalam menyampaikan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.